Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam kini kita masih diagi oleh Allah Taala nikmat hidup. Tidak cuma sekadar nikmat hidup tetapi juga nikmat kesempatan. Jo nikmat iman dan Islam. Kok hidup saja diagiannya kita nikmat ya Allah. Banyak orang yang hidup tidak sampai yang saji. Sudah itu nikmat kesempatan. Banyak orang yang sehat tidak diagi kesempatan atau inyo tidak menggunakan kesempatan. Makanya tidak datang ke masjid. Membuang-buang waktu, mubazir waktu. Alhamdulillah kita lay diagi Allah Taala untuk mengisi waktu dengan belajar atau menambah ilmu. Kemudian banyak orang yang sehat, kesempatan indah, nomuh apa indah karena ada iman dilomahkan oleh Allah Ta'ala. Awak dia bisa awak iman awak dikuikan oleh Allah Ta'ala. Itu maka kita sampai ke masjid. Itulah nikmat-nikmat Allah yang patut kita syukuri. Kalau kita lena mau mensyukuri nikmat itu akan ditambah aja cilai di Allah Ta'ala. Ditambah. Tapi kalau tidak mau kita mensyukuri sihat kita, umur kita, iman dan daging Tuhan, Islam dan daging Allah SWT, tidak kita syukuri, tidak kita berguna karena elok. Mungkin dicabut oleh Allah Ta'ala yang langkah mati. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam kita disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita selalu memperbanyak salawat kepada beliau. Dengan perbanyak salawat itu mudah-mudahan kita diagih syafaat di akhirat yang kita begitu dalam keadaan susah. Mungkin kita terbawa judoso, mati wa tabawa judoso. Diharapkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pengajian kita malam ini Bapak, yaitu 10 macamnya yang bisa memberi syafaat di padang mahsyar. Ada 10 yang bisa bagi syafaat nanti di padang mahsyar di akhirat. Tapi syafaat jago bisa syafaat itu syafaat adalah pertolongan yang diberikan dari sesama manusia untuk menyelamatkan manusia dari kesusahan pada hari kiamat. Itu adalah syafaat. Dibantu awak daripada kesusahan sehingga awak tak susah lagi. Bisa menyelamatkan manusia dari neraka, bantu ke masuk neraka sedia. Dia ada syafaat, tidak jadi masuk. Itu adalah syafaat. Mereka indah hanya selamat, tapi juga mampu menyelamatkan orang lain. Kalau awak adalah syafaat, maka awak bisa aja untuk menyelamatkan orang lain. Terutama sanak kerabat awak dan orang-orang yang awak kenal. Kalau Allah dapat syafaat,
maka awak bisa aja memberi syafaat pertolongan kepada sanak kerabat awak, orang-orang yang awak kenal. Contoh sama ngaji gini, sama hadir gini, awak masuk surga, kalau awak tak nampak awak ni, bisa awak minta ke Tuhan. Jadi syarat bisa diberikan syafaat. Apa syaratnya maka bisa awak mendapat syafaat? Pertama, Allah memberi izin pada seorang untuk menolong orang lain. Kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, bisa awak menolong orang lain. Itu syarat yang pertama, Allah izinkan. Yang kedua, Allah memberi izin bagi yang ingin ditolong untuk bisa mendapatkan pertolongan. Jadi orang yang tolong je kok, dia Allah Ta'ala izin untuk dapat pertolongan. Nah, ketiga yang ditolong haruslah dari kalangan orang-orang beriman. Nah, kalau tak beriman dia bisa dapat syafaat. Tak sekecil apapun imannya, tapi ada iman di dalam jantung dan jiwanya. Orang kafir tidak akan bisa mendapat pertolongan sama sekali atau tidak dapat syafaat. Jadi tadilah KCN yang bisa memberi syafaat di pada masa nanti di akhirat ada 10 macam. Siapa yang pertama kali yang bisa bagi syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Di situ nampak warna Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Di akhirat esok tampak warna Allah membagi pertolongan kat itu. Tapi bila Allah Ta'ala yang bagi pertolongan lah terakhir sekali. Bagi Allah SWT sahabat Rasulullah, Allah berfirman, banyak Allah yang tasiso nala dia ke syafaat Nabi dengan lain dengan 9 joko ada yo siso oleh dalam neraka. Maka itu yang bagi syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak Allah Ta'ala bagi syafaat. Allah menggenggam dari neraka satu genggaman untuk mengeluarkan kaum-kaum yang benar telah hangus. Sementara genggam itu kan dikau. Sekarang itulah kalau Allah menggenggam, Allah Maha Besar, Maha Kuasa, berat genggamnya. Nah, puna anguh di api. Ya banyak pun ada dosa. Lah lama dalam neraka. Nala digenggam di Allah Ta'ala itu mereka diletakkan di sungai bernama air kehidupan yang berada di muluk-muluk surga, oke, pintu-pintu surga. Di situ diletakkan di Allah Ta'ala dan digenggam manusia-manusia dalam neraka. Dan digenggam di Allah Ta'ala, Allah memberikan bantuan syafaat, diletakkan di muluk-muluk surga. Selanjutnya mereka tumbuh di dua pinggirannya, bagaikan biji-bijian yang tumbuh dalam bawaan banjir. Bijo-bijo dari bawah de air banjir tumbuh doke pantai doke topi nama atau topi tai. Ada itulah contohnya genggaman dan genggam dari Allah Ta'ala jago. Jadi setelah condong ke arah matahari menjadi hijau sementara ayat itu tumbuh-tumbuh yang benar. Jadi orang nanti genggam dari Allah Ta'ala itu letakkan doke pintu-pintu atau mulut-mulut surga itu ini mulai merubah daripada agamnya kon hitam sudah tak mengganggu asu-asunya bersihnya. Akhirnya mereka masuk ke dalam surga. Setelah masuk
setelah Malaysia. Ada dikecikan dekat Sungai Haya yang mandi di situ. Lah mandi lah Malaysia, baru bisa masuk Serbo. Tapi itu bila pertolongan Allah tu yang terakhir. Dan yang kedua yang bisa bagi syafaat adalah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah adalah asy-syafa'ah al-kubra. Itu syafaat yang paling mudah. Syafaat agung yang kebaikannya meliputi seluruh umat beliau. Jadi satu umat Nabi Muhammad akan mendapat syafaat dari Nabi. Bagaimana banyak umatnya, mulai dari yang diangkat jadi Rasul sampai hari kiamat, bagaimana banyak umat akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan dikecikan syafaat kubra, syafaat bodak. Syafaat itu khusus diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau manusia waktu itu dirundung kesedihan dan bencana yang tidak kuat mereka tahan, yaitu mana di perang Badar atau lagi seyongkar di kepala itu aja Allah susah awal. Mereka minta pertolongan kepada orang-orang tertentu yang diberi wewenang oleh Allah untuk memberi syafaat. Nah, siapa lagi izin Allah Ta'ala bagi syafaat, datanglah kita kepada orang itu. Pertama datang ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi. Datanglah kepada mereka itu, kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka semua tidak bisa memberikan syafaat hingga mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya wailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi bisa Nabi Adam mantu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan bisa akhirnya sampailah minta tolong ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berdiri toga meminta syafaat kepada Allah. Nabi toga dan mintanya kepada Allah agar menyelamatkan hamba-hambanya dari azab yang besar. Di Nabi Muhammad toga meminta syafaat kepada Allah agar hamba-hamba Allah itu, umat Nabi Muhammad itu selamat daripada huru-hara dan godaan. Jadi Allah memenuhi permohonan Nabi dan menerima syafaat. Itulah yang kecikan termasuk makam yang terpuji yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad adalah orang yang mau syafaat yang paling mudah, itu juga syafaat kubra. Kemudian yang ketiga yang bisa bagi syafaat adalah para nabi dan malaikat. Jadi nabi-nabi bisa aja lembah, malaikat bisa aja. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, lalu para malaikat dan para nabi serta syuhada diizinkan untuk beri syafaat. Nabi, malaikat, para syuhada diizinkan untuk memberi syafaat. Tapi yang pertama dulu, bahkan Nabi Adam tidak bisa. Pada itu dia Allah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi syafaat. Nah, sampai yang bisa bagi syafaat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah bapak Nabi. Dari Nabi Ibrahim itu, keturunan Nabi Ibrahim itu lah banyak anak-anaknya yang jadi Nabi.
Hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Ibrahim berkata pada hari kiamat. Nabi Ibrahim soalnya mengecek pada hari kiamat, wahai Rabbku, wahai Tuhanku. Dan Allah pun berfirman, ada apa kepada Ibrahim ya Tuhan? Terus Ibrahim berkata, aduhai Tuhanku, aku telah membuat keturunanku terbakar. Dia membuat keturunan dia nak cucu dia terpanggang, berdosonya masuk dalam neraka. Lalu bagi Allah, keluarkanlah dari neraka siapa yang kau dapati masih memiliki iman, meskipun sekedar debu atau biji gandum. Itu anak cucunya. Kalau dia nak dari neraka, kalian dia imannya walaupun seketik ona. Jadi Nabi Ibrahim juga bisa bagi syafaat ke kita. Kemudian yang kelima, Nabi bisa bagi syafaat adalah as-siddiqin. Dan as-siddiqin juga orang-orang yang benar dan jujur. Bagi Nabi Rasulullah SAW bersabda, kemudian dikatakan, panggillah as-siddiqin. Lalu mereka pun diberi izin memberi syafaat. Jadi as-siddiqin wana jujur, wana luhuhnya, beribadahnya dan jujurnya juga dapat bagi syafaat. Kemudian yang keenam, orang yang mati syahid atau syuhada. Orang mati syahid memperjuangkan Islam, matinya dalam orang. Ini juga bisa bagi syafaat kepada orang yang beriman yang banyak dosanya walaupun imannya sagodang hidup bayar. Bagi Nabi dari Miqdam bin Ma'di karib Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang mati syahid akan mendapatkan 6 pahala di sisi Allah, yaitu diampuni dosanya sejak pertama kali darahnya mengalir. Itu dapat dia mati syahid, melihat tempat duduknya di surga, diselamatkan dari azab kubur, aman dari goncangan hari kiamat, diletakkan di kepalanya mahkota dari mutiara yang lebih baik dari dunia dan isinya. Kemudian dinikahkan dengan 72 bidadari dari hurun ain dan memberi syafaat kepada 70 kerabatnya. Jadi 70 kerabatnya bisa lagi syafaatnya dalam mati-mati syahid. Kemudian yang ketujuh, orang yang bisa bagi syafaat nanti adalah orang mukmin. Nabi ngecein, dan apabila mereka atau orang-orang mukmin melihat bahwa diri mereka telah selamat, contohnya wa'ala selamat, mereka berkata tentang saudara-saudara mereka, nampak kawanan alun selamat leh, alun masuk dalam surga leh. Jangan cakap itu, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, tolonglah saudara-saudara kami. Mereka dulu salat, kami sama salat. Mereka dulu puasa, kami sama puasa. Dan berbuat baik bersama-sama kami dulu. Ini juga ada nampak lagi. Kecil awak kepada Allah SWT. Lalu bagi Allah, masuklah ke neraka, masuklah ke neraka deh Allah. Siapa-siapa yang kalian dapati memiliki iman sebesar dinar, maka keluarkanlah ya, bawalah nyawa. Lalu Allah membuat mereka tidak dapat tersentuh api. Jadi awak dalam surga kau menjauhkan kawan awak ke dalam neraka, lain penggangan di api. Tidak, sebab Allah mengizinkan kita untuk menjauhkan kawan. Dan mereka pun mendatangi saudara-saudaranya, saudara mereka yang di neraka. Bagi mereka ada yang tubuhnya masuk ke neraka sampai kaki, ada juga yang sampai ke otih. Ya. Mereka pun mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal, lalu keluarlah mereka itu. Sudah itu banyak Allah
Masuklah siapa-siapa yang kalian dapati memiliki iman sebesar setengah dinar, cakap sedinar. Nah, masuk alia sana doi mana le setengah dinar aku keluelenyo maka masuk lo orang yang selamat cakap adalah jaga syafaat. Maka mereka mengeluarkan orang-orang yang kenal lalu kembali. Allah kembali berfirman, masuklah siapa yang kalian dapati memiliki iman sebesar 1000. Nah, aku seorang dinar, ini separuh dinar. Masuklah lihat, kok ada orang dan ada imannya seorang yang gabung. Maka keluarkanlah inyo, dan mereka pun mengeluarkan orang-orang mereka kenal. Anak kenal, contoh lah, kenal sama-sama ngaji, sama-sama berselawat, sama-sama nonge pengajian. Nah, itu orang yang bisa mengisbat. Dan ketujuh, dan ke-8 anak ketek yang meninggal sebelum balik. Anak-anak yang ketek matinya sebelum balik. Anak-anak ketek, anak kaum muslimin berada di jannah dalam surga. Salah seorang dari mereka berjumpa dengan bapaknya atau kedua orang tuanya. Lalu dia meraih ujung bajunya. Nampak dia anak ketek eko, nama ketek eko apa jamaah. Itu istilah dia ujung baju amaan bapak eko. Atau beliau mengatakan dengan tangannya sebagaimana aku megang ujung bajumu ini. Dia tidak akan berpisah dengan bapaknya sehingga Allah masukkan dia dan bapaknya ke dalam surga. Dan umumnya melopenda sebelum apa ada ma'eko dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga. Anak ketik dan balik eko lewat dosonya. Tidak. Kok masuknya merokok oleh pegang. Sedangkan manusia adalah Nabi syafaat menyebutkan kawannya yang tak nampak eko, yang ngecehannya sama bayang dulu, sama nongeng pengajian, sama puasa, sama bayar kami. Itu pegang, tidak apalagi nak kita tidak berdosa. Kemudian syafaat yang 9 adalah puasa. Nah, puasa bisa aja bagi ya. Syafaat diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan menolong seorang hamba pada hari kiamat. Puasa itu berkata, ya Rabbi, aku telah mencegahnya makan dan melampiaskan syahwat pada siang hari. Akulah melarangnya makan siang hari dan menahan syahwatnya di siang hari. Maka izinkanlah saya menolongnya kecil puasa. Dan Al-Quran berkata, ya Rabbi, ya Al-Quran nak baca. Kok lekondok baca Quran lagi ikhlas banyak Quran. Ya Rabbi, hai Tuhanku, aku telah mencegahnya tidur pada malam hari, maka izinkanlah saya menolongnya ya Allah. Kece Al-Quran. Lalu keduanya, puasa dan Al-Quran diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk menolong. Maka Nabi syafaat awak dek puasa tunjukkan dek bacaan Al-Quran awak dan doa tunjukkan waktu dari dunia waktu masih hidup ini. Nah, kayak malam nak pandai ngaji, banyak Quran so bantu tidak ada sosok Qurannya. Kemudian yang ke-10 khusus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran saja. Apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran. Kecil Nabi bacalah Al-Quran ya. Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat atau pertolongan bagi yang membacanya. Yaitu kecil Nabi
Jadi tidak sia-sia oleh Nabi menyuruh awak kau puasa, Allah menyuruh kita puasa, orang untuk pertahankan agama, ya, baik-baik, kumpul di masjid untuk melakukan pengajian. Nah, akhirnya sudah di awal ada yang dosa masuk neraka. Di awal masuk neraka itu lah ada yang manawa lu suara dinar bisa dapat syafaat dari kawan awak. Ya, 10 cukup macam bisa bagi syafaat. Jadi ibu bapak, mari kita sama-sama bisa hendaknya meningkatkan baca Quran awak, puasa wajib awak, puasa sunat awak, sedekah wajib awak, sedekah sunat awak, makruban dan lain-lain amal, yang wajib, yang sunat. Jadi satu juga bisa menolong awak di akhirat. Itu setelah awak masuk neraka, itu ya kurban. Di satu amal kunjungkan ada semua dari Allah kunjungkan ada manfaatnya kawan isu. Ya, tidak isu saja mulai dari kini. Jadi bapak mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sehingga kita dapat mengajuan mana patut dikajuan dalam salah satu kami syafaat nasabullah. Nah kita anak Yesus jangan matilah ada apa dek iman awak nanti kita ada dalam keadaan beriman dengan menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Dengan saja mudah-mudahan manfaatnya kita bersama. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.